Kira-kira apa pelakunya itu nggak kenal dia. kan lo ngelanggar PSBB 1 kali masuk peti goyang-goyang banget. Penggerebekan pesta gay di Jakarta juga pernah mencuat pada tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Raja Pisau. Kali ini kita ada di konten apa? Bincang-bincang santai. Bukan toh. Bukan. Oh, salah. Bukan. Apa sih? Itu konten tetangga. Ada lah. Kita belum tentuin namanya. Ya Apa udah sih? anjing. Udah si ini nih. Iya, udah kita catat tapi catatannya hilang. Liputan apa sih? Berita TV. Berita kita. Ya itu aja. Ya udah nanti Iya, nanti kalau video selanjutnya mah iya, ada bakal di judul aja ada ya. di judul. Cuman untuk Kita, video kita kali ini lupa tidak ada. namanya. Jadi ya udah. Konten di mana kita membahas apa Jan? Sebuah berita Yang sedang hangatnya di Indonesia. Yang sedang bisa dibilang Hype. ramai di perbincangan. Wah, lagi bayang di ya perbincangan. apa lagi bukan ramai sih. Lebih tepatnya Menjadi apa buah ya? bibir. Nah, viral ya. Yang bagus dibahas aja pokoknya. Iya. Pokoknya kita akan mengupas berita-berita yang lagi naik gitu. Sebenarnya banyak berita-beritanya, cuman kita cuma milih 3 berita utama. Ya, 3. Berita pertama datang dari anak bungsu Pak Presiden, yaitu Mas Kaisang. Oh, Wah, Mas Kaisang nih jadi. Waduh. tukang pisang ya. Itu yang di apa? Banana nugget. Gama. Oh, yang di gambar. Center. Sang Sampai Pisang. Yuk beli. syuting dulu sampai nanti. Oh, nanti ya. Dilansir dari Kompas TV, Kaisang Pangarep kembali membuat warganet heboh dengan aksi jahilnya. Kira-kira Apa pelakunya itu nggak kenal dia. tidak. Wah, tidak tahu. Kali ini aksi jahil putra bungsu Pak Presiden itu ditujukan pada sebuah akun penipu online. Waduh, Waduh. penipu online. Sang penipu tidak mengenal Atau siapa akun palsu. bapaknya. Tidak tahu. Yang ditipu itu adalah anak presiden. Waduh. Luar biasa juga Karena habis itu tipu. penipu ya. Tukang isi goreng. Nah, Maling. Nasgor. Oh, Nggak kira Nasgor. maling. Nasgor. Nasgor nggak ada yang tung sih. biasanya tank. Kenceng. Nah itu tank. Itu kalau bukan tung. Es tung gong. Oh, pada akun Twitternya @kaisangp, Kaisang merasa lucu karena ada sebuah akun yang mencoba menipunya. Nah, Dalam thread, dalam post di dalam Twitternya pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, dirinya membeberkan modus dari penipuan online tersebut, yaitu memenangkan auction. Auction adalah sebuah Lelang. secara online. yang dilakukan secara online. Jadi pasang harganya di komentar gitu ya. Iya. Ya ngebit gitu ya. Tapi 0 rupiah mulai dari situ. Wah. Lo pasang goceng. Nanti ini Kelipatannya ada kelipatannya ya. Tergantung dari Tergantung Dari tokonya atau akun Ya, yang si- buat lelang itu. admin yang menentukan. ini. masa dirinya ditipu. Coba naik. Nah, masa dirinya ditipu oleh sebuah akun, Kaisang malah menjahili balik. Nah, dalam percakapan pesan tersebut, Kaisang menggoda dengan menanyakan nomor rekening gitu dan mengajaknya untuk bertemu. Waduh. Ibaratnya serangan balik yang Waduh. tidak terduga. Waduh. Iya. Luar biasa juga. Biasa nyarinya ya. Mas Kaisang ini ya. Nyari penipunya mantep kan, menipu anak presiden. Tak hanya itu, penipu juga berjanji tidak akan melakukannya lagi. Ya sudah tahu lah mas. Saya juga berjanji Telat. tidak akan melakukan Telat. Lu pakai main-main sama anak presiden. Di sisi lain, netizen juga membanjiri thread Kaisang dengan beragam komentar. Salah satunya dari akun yang bernama @i.a
I'm try your And your best. by COD-nya di Istana Negara, wak bisa apa dia? Masuk aja belum tentu bisa. Oh. Baru natang udah ditodong. Waduh. Mas mau ketemu siapa? Kaisang. Ada apa? Ada apa? COD. COD. COD Apa? apa? Tangkap. Kenapa ditangkap penipu? Ah, ini udah tuh. Mas, maaf mas. Apa saya tukang bakso. Kang S. Nah, itu dia berita pertama untuk Ini. berita lebih lanjutnya atau artikel lebih lanjutnya Kembali bakal ada apa? di deskripsi ya, linknya nanti dicantumkan link artikelnya. Berita selanjutnya. Berita kedua Datang dari mana datang dari sejumlah pelanggar PSBB PSBB di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Memilih untuk hukuman masuk ke dalam peti. Yo. Waduh. Peti mati. Menggo yang itu tuh. Serem juga ya. Bukan- Untung nggak dikasih paket sama Menggo ya. Muntah aja. Untung gak dikasih kain kafan. Muntah nah lu kan. Nah, kan Lo ngelanggar PSBB 1 kali masuk peti goyang-goyang banget. Mantap kan. Langgar kedua dapat kain kafan. ya Ketiga, Dibungkus kain kafan. keempat, Kubur. nah, Di videoin. dimandiin dulu. Jadi. Orang kayak gini gak usah dimandiin. kubur hidup-hidup berarti. Dilansir dari cnnindonesia.com yang berjudul artikel pelanggar PSBB di Pasar Rebo memilih hukuman masuk ke dalam peti. Pelanggaran macam apa? Sejumlah pelanggaran PSBB di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur memilih masuk ke dalam peti mati. Pantauan CNN.com di Indonesia.com. lapangan dari 7 pelanggaran, 2 diantaranya memilih menjalani hukuman tersebut. Wah, Menurut lo gimana sih hukuman peti ini? Menurut lo? Milih-milih bangsat ya. kan sebenarnya pilihannya kan sebenarnya kalau nggak nyapu bersih itu bayar ya, bayar berapa? Denda 200.000an lah. Nggak tahu. Tuh 250.000. Kalau nggak nyapu bayar 250. Tapi karena menunggu lama, petugas menawarkan para pelanggar untuk masuk ke peti mati. Untung bukan masuk yang lahat. Ya. Di sini petugasnya juga luar biasa ya, sampai seniat bawa peti mati gitu Nah itu. untuk ditaruh di pinggir jalan. Kan udah biasa mereka. Bawa-bawa. Bukan dong, beda. Mobil itu kan tadi turun ke kuburan gitu kan. Udah biasa. Ya, peti matinya bekas corona. Kan segabung aja masukin ke yang lahannya, segabung. Tampak Kirain. dua Peti pemuda matinya dapat dari korban corona. Yang terdapat positif. tapi setahu gue dimasukin sih ya, sepaket. Oke, lanjut. Paket. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, PP Jakarta Timur Budi Novian menjelaskan pada dasarnya petugas di lapangan tetap menjalankan peraturan Gubernur nomor 79 tahun 2020. Pergub itu, peraturan Gubernur itu berisikan tentang apa? Penerapan disiplin atau penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya dan pengendalian COVID-19. Nah, untuk kasus peti mati ini, Novi menceritakan mulanya ada sekelompok pelanggar yang menunggu bekerja sosial. Karena nunggunya lama, mereka itu Menawarkan petugasnya nawarin mau masuk peti atau sanksi sosial. peti mati sebagai sanksi sosial atau menunggu untuk apa? Nyapu jalan. Nyapu gitu, Aman, bersih-bersih. Coba di file jalannya ya. Tapi karena mungkin ya udahlah Bisa lebih dong. lebih cepat masuk peti mati, jadi ya masuk peti mati. Enggak sih, salah sih sebenarnya. Kenapa? Di mana tuh? Harusnya bukan petinya disediain, Tapi sapunya. Nah benar. Sapunya banyakin. Iya, Beli sapunya banyakin ya. 10 losin gitu. Pelanggarannya katakan ada 50, sapunya ada 6, enggak cukup. Kasihan para pekerja oren. Dia tidak dapat bagian jatah harian. Ngebantu ya. Oh iya, Jakarta iya besar. benar. Kerjasama ya. Kerjasama bagus. Kerjasama itu sangat ide yang Kalau enggak bersihin kali. nah bisa. Ya benar itu mengurangi Bisa. anggaran. Mengurangi sampah di Jakarta. Tetap aja kalau buang sampahnya sembarangan. Nah, ya. berarti jangan buang sampah sembarangan, guys. Cintai lingkunganmu seperti Anda mencintai.
diri sendiri. Cintai ususmu. Beda Salah. dong. Oh, beda. Ntar masuk produksinya boleh. Oke. Selanjutnya. Namun karena banyak apa? Nih, karena apa banyak pro dan kontra, akhirnya hukuman masuk ke peti mati Dihilangkan. dihentikan karena dinilai tidak efektif dan malah berisiko memunculkan klaster baru kayak perumahan. Masalah baru. Nah, bisa. Ini klaster. Penggolongan. Karena hukuman masuk ke peti mati itu akan memunculkan masalah baru. Bisa saja karena peti matinya itu bisa aja kan karena dipakai sering tuh. Nah, bisa aja itu jadi Penularan. jadi Wadah. tempat si Covid itu. Wadah corona. Nah. Kan kita nggak tahu bro kalau orang yang masuk ke dalam itu ternyata positif. Nah, Ya, Allahu alam. Langsung dikubur lah. Iya langsung Nggak saja. gitu dong. Dilansir dari detik.health.com dengan judul artikel Stop Hukuman Lucu-lucuan Rompi dan Peti. Pelanggaran PSBB bisa tularkan COVID-19. Hukuman masuk peti mati bagi pelanggaran PSBB di Jakarta dinilai tidak efektif dan malah beresiko memunculkan klaster baru. Peti mati yang tidak disinfektan dan digunakan bagaimana bisa menularkan virus corona COVID-19. Bahaya sih sebenarnya. Cuman gimana ya, kita ngomongnya temanya sih maksudnya pelanggarannya juga harus bisa aware sih. Harus seimbang. Iya. Kalau mau duit ya duit aja pelanggaran. Ini kata gua mah apa ya? Mending duit pelanggaran. Mending denda sih. Denda. Paling efektif denda kalau menurut Iya. gua. Denda buat beli petinya lagi. Buat beli sapu. Enggak beli Eh. peti. Gua punya usulan nih. Apa? Biar kayak ini pelanggar-pelanggar nih jerah. Potong aja gajinya. Ya pengangguran gimana? Iya sih. Yang Gojek gimana? Kalau anak Kasihan. sekolah gimana? Nah, Anak sekolah. Minta orang tuanya potong. Yang broken home? Minta neneknya. Minta uang. Ke mama. Nenek. Hah? Minta kakeknya. Wis lah selesai lanjut. Ya tim piatu gimana? Ya, Ya anak tunggal tuh. anak tunggal dari 4 bersaudara. Anak tunggal bangsa. Berita ketiga dilansir dari cnnindonesia.com dengan judul Pesta Gay di apartemen Kuningan Jaksel digerebek polisi. Jaksel. Jakarta Selatan, anak Jaksel. Yoi. OYM. Jakarta, CNN Indonesia, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek pesta gay yang digelar di sebuah apartemen di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan. Penggerebekan itu dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus. Betul, nanti akan saya rilis kata Yusri saat dikonfirmasi oleh pihak CNN. Nah, penggerebekan itu diketahui berawal dari informasi masyarakat bahwa di lokasi tersebut digunakan untuk menggelar pesta gay. Namun Yusri belum mau membeberkan ihwal kronologi penggerebekan pesta gay tersebut. Dia juga belum mengungkapkan berapa orang yang diamankan kepolisian, termasuk barang bukti apa saja yang diamankan. Penggerebekan pesta gay di Jakarta juga pernah mencuat pada tahun 2018. 2 tahun lalu. Saat itu Polres Jakarta Pusat mengamankan 23 orang dalam penggerebekan di kawasan Sunter Agung. Dari ruko yang berkedok tempat fitness, itu juga polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa narkoba dari para pelaku tersebut. Jadi sebelumnya lagi pernah berarti ya? Iya, Kan tapi 2018 itu tadi. Iya, berarti sebelumnya pernah. belum tahun ini Udah berarti narkoba. Berarti di Jakarta. Jakarta Kan di Selatan, situ. Jakarta Enggak Selatan. kan di situ katanya Jakarta doang. Ini Jakarta Pusat, ini Jakarta Selatan. Enggak, ini di Jakarta Selatan. Enggak tuh di Jakarta juga tuh Iya. dari penggerebekan gay Jakarta Pusat ya tadi itu. Wah, 23 orang. Udah narkoba,
gay lagi. Sesama jenis, pesta sama jenis, waduh, Luar biasa sekali itu orang-orangnya. sangat susah sih. Itu keputusan mereka, biarkan mereka yang menanggung. Iya. Oh, mau dibilang Konsekuensinya. hak nggak bisa. Karena di sini ada aturan yang mengikat aturan. semua individu. Tapi kalau misalkan dibilang ini apa namanya, keputusan dari masing-masing tersebut juga bisa. Nggak bisa. Enggak. Semua itu ada aturannya. Karena- Dia apa? Agama juga kan Melarang. dilarang. Iya. Susah sih sebenarnya, kita juga mau bilang salah ya, emang salah. Menurut agama emang salah. Menurut hukum juga salah. Iya. Hukum juga salah. Indonesia juga melarang. Iya. Nah, itu dia dari ketiga berita yang sudah kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti Langsung tutup. setiap berita saya kasih linknya di bawah. Kita kasih linknya di bawah di kolom deskripsi biar kalian baca full ya. Iya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.